Halo, ketemu lagi di YouTube channel Wantri Motorshop. Apa kabar kalian semua? Gue Benny Saputra. Sebelum gue mulai video ini, seperti biasa, bukan liturgi, bukan aturan, tapi ya gue pengen bener-bener tanya kabar kalian. Gue sendiri di sini sehat, amin, aman, puji Tuhan. Kalian semoga semua senantiasa dilindungi Tuhan, aman sentosa, diberkati Tuhan, dijaga Tuhan. Amin, amin, amin. Ya di masa pandemi COVID ini masih belum berakhir, malah ya masih meningkat terus ya. Kita masih benar-benar harus makin was-was. Kalian bisa WFH, kalian mau sekolah juga tetap lanjut sekolah dengan baik, kuliah dengan baik. Stay safe, kalau keluar aktivitas, prosedur COVID harus dijalanin. Pokoknya kita harus jaga-jaga supaya aman, nggak hanya tentang diri kita pribadi nih, tapi kita mau ngelindungin setiap orang yang ketemu sama kita juga. Jadi please guys, careful. Oke. Di video kali ini kita akan bahas motor baru gue. Jadi sebenarnya dulu gue pernah punya motor ini, langsung sebut aja, Vespa. Gue dulu punya Vespa, dipinjemin sama Sohib, namanya Kue Alex, dititip di rumah gue. Sebentar aja, cuma 3 tahun. Tapi itu akhirnya bikin pikiran gue bahwa dulu gue, sorry nih, ini kan selera pribadi ya, gue gak terlalu suka sama skuter Vespa. Tapi sejak dia titipin, pertama gue gak sentuh, lama-lama gue sentuh, gue suka bro. Akhirnya gue beli satu, dan kali ini akan gue modif tahap pertama. Jadi memang gue hobi, gue suka, sambil gue pengen uprik-uprik, dan barang-barang tersebut pasti akan kita jual di Wantri Motorshop dan dealer teman-teman kita. Oke, langsung aja nih, ambil motornya dulu. Ini dia motor barunya, Vespa Sprint S ABS, warnanya kuning. Vespa ini gue beli dari dealer Vespa Sinergi yang ada di kawasan Ciledug. Thank you Bro Mario Gani atas rekomendasinya. Jadi Bos R9 tersebut merekomendasi dealer Vespa mana yang bisa melayani dengan baik, cepat, barangnya oke, harganya sih sesuai price list lah, tapi oke. Pesan, dalam nggak lama datang. Dan inilah emang warna pilihan gue. Jadi gue milih Vespa ini based on kesukaan. Gue nggak ada rencana untuk melakukan repaint di Vespa, jadi gue udah pilih warna yang gue suka. Gue juga nggak terlalu ngerti, tapi gue belajarin tuh akhirnya. Jadi ada Sprint, Primavera, LX, Vespa S ya, GTS, banyak deh modelnya. Dan gue itu kepincut sama ini, Sprint. Kenapa? Karena menurut gue size-nya pas, looks-nya oke, seksi, dan lampunya kotak. Entah kenapa gue lebih suka lampunya kotak daripada bulat. Makanya gue pilih Sprint daripada Primavera. Dan inilah pilihannya, dan warnanya kuning. Jadi sebenarnya ABS, ini kan tipe ABS nih, kalau yang kuning ini, dan juga Sprint S. Sebenarnya gue nggak milih tipe sih, gue lebih milih karena warnanya. Nah, yellow-nya itu, ya, emang gue suka yellow, gue suka kuning. Nah, ini makanya kuningnya juga cocok banget sama gue, tinggal kita perikitik dikit lah. Karena jujur, bodinya udah oke, bahannya oke, cuma belum matching sama taste dan impian gue yang gue pengen capai. Nah, ini kan lagi tren nih, katanya Vespa yang lagi klasik lebih hot gitu ya. Balik lagi menurut saya, ini mesti pencocokan lah ya. Kalau kayak gini kan buat hobi. Saya nggak terlalu milih ya nanti nilai investasinya bla 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 dan lain-lain, tapi karena gue pengen Vespa yang baru, dirawatnya mudah, teknologinya mutakhir, dipakainya enak, dan modelnya cocok. Warnanya juga cocok. Jadilah ini, Sprint S. Gak lama lagi, memang betul kalau kalian udah lihat di Instagram Wantri, motor ini udah cukup lama di Wantri. Jadi udah dikirim dari 2 weeks ago, I think. Cuma kita belum sempet untuk menyentuh motor ini. Sejak di delivery, motor ini hanya nangkring di area dalam. Saya belum touch apapun karena ya belum ada kesempatannya. Dan kali ini tiba saatnya. Gua akan touch tahap pertama, kira-kira apa aja?
Walaupun Vespa, kerjaannya di meja bedah yang proper. Motor di meja, sekarang apa aja barangnya. Nah ini, yang udah jelas knalpot. Pertama kali gue akan ganti knalpot di motor ini. Knalpotnya pilihannya Aero Exhaust. Kenapa kita pilih Aero? Karena gue juga lihat banyak waktu itu di negara asalnya, Itali, banyak banget yang pakai Aero dan suaranya lembut. Dan gue jatuh cinta salah satunya sama brand Aero karena itu. Gue lihat di sana skuter-skuternya pakai Aero, suaranya ada deru bass tapi lembut enak. Memang mereka pakai DB Killer. Mereka harus meet up dengan Euro emission. Nah, tapi sejauh ini menurut gue Aero suaranya itu ngebass bulat, rapi, dan justru makin digas tinggi, adem suaranya. Nah, nanti kita lihat dengar suaranya. Jadi pilihannya Aero, nanti kita akan unboxing. Lalu, gue akan di tahap pertama ini, gue akan ganti spion. Spion seperti ini akan gue lepas dan gue ganti dengan spion yang ada di bar end. Jadi untuk mengejar tampilan yang, maklum ya, saya masih sedikit-sedikit anak sport. Jadi ngelihat spion setinggi ini ya kok kayak berasa umur nambah 20 tahun gitu ya. Jadi saya pakai spion di bar end. Spion bar endnya kita pakai Puig. Cukup simple, manis, buatan Spain. Cakep. Nah, yang gue belum bisa decide itu gripnya. Gue ada 4 pilihan grip di sini. Yang pertama, ini adalah grip Ariete rubber yang kita masukin. Ini line up-nya adalah line up vintage. Ini cocok banget buat skuter, apalagi Vespa. Yang satu warnanya burgundy, yang satu warnanya brown, kayak coklat gitu ya. Dan pertama pikiran gue sih ini, salah satu dari ini. Untuk burgundy di motor kuning, saya rasa terlalu nabrak ya. Jadi mungkin kita pilih coklat. Tapi beberapa jam terakhir gue mulai berubah pikiran. Antara si coklat ini, ataukah grip dari Ariete yang merupakan Alurip. Ini adalah grip Ariete modern, tapi juga dibilang modern, nggak terlalu sporty gimana. Cukup nice, bahannya aluminium, tapi ada rubbernya juga. Dan harganya menurut gua oke. Ini ada gold, ada silver. Silver kah? Gold kah? Yang pasti, saya rasa karena kuning, saya pilih silver. Berarti pilihannya kita antara dua ini. Karena ada stok, biarin aja kita berpikir dulu ya. Sementara nanti Mang Oji akan bongkar, baru kita decide mana yang paling cocok, kita coba pasang. Kalian juga boleh kasih rekomendasi deh di komen, mana yang menurut kalian sebenarnya lebih cocok. Gua akan tetap decide, gua akan tetap pasang, tapi kalau netizen bilang berkata lain, mungkin ada yang terbaik. Nanti gua coba turutin, ya. Oke, sekarang tanpa buang waktu, mari Mang kita proses. Tapi sebelumnya, unboxing dulu dong. Nah, ini 53067Mi. Nah, ini headernya nih. Ini header dari Aero. Jadi, packagingnya terpisah antara silencer sama header. Ini adalah Vespa mesin e-jet, jadi knalpotnya juga ada spesifik e-jet. Oke, ini dokumen-dokumen, stiker. Nah, ini headernya. Bahannya stainless. Nah, header Vespa. Besarnya sejempol lah ya. Sesuai cc lah. Nah, tuh. Craftsmanship-nya bagus, mantap. Ntar kita install. Nah, ini e-jet kan, O2 sensornya besar. Lalu kita bongkar silencernya. Berkode 53520 ANN. Wih, ANN, udah pasti alumino black. Nero alumino. Wih, packagingnya rapi kalau Aero. Oke. Dibungkus dengan sempurna. Plastik bubble. Aduh. Nggak cukup plastik bubble, ada lagi plastiknya satu lagi. Melindungi dari scratch. Nah, ini dia. Silencernya alumino black. Ujungnya metal black. Menurut saya pengen bikin special edition Aero lagi buat market Indonesia
dengan dimana head cap-nya pakai karbon. Menurut kalian gimana? Kalau memang banyak yang setuju, harga naik sedikit, tapi nanti jauh lebih keren dengan cap karbon. Kalau setuju komen ya. Ini logonya nanti lepasnya nanti seperti biasa. Ini masih ada pelindungnya warna biru. DB Killer masih terpasang. Nanti kita tes suaranya. Ini nih kuncinya kenapa suaranya berbeda. Ini bukan silencer yang langsung plong begitu aja. Cuma dia ada chambernya lagi di sini. Powernya padat, tapi suaranya juga merdu, cukup besar, tapi nggak annoying. Oke, nanti kita pasang. Nggak cuma ada ini di dalam. Oke. Nah, di sini ada sertifikat homologasi. Jadi kalau kalian yang nanyain tentang standarisasi emisi suara dari knalpot, Aero itu ada sertifikat homologasi, di mana ini adalah sertifikat yang diakui secara internasional, terutama Eropa. Ini ada nomornya, ada sertifikatnya. Selama DB Killer terpasang, motor ini mau ngelintas Eropa, Amerika, legal. Baut-baut lengkap. Nanti pasangnya enak ya Mang Oji ya, kalau baut lengkap gini ya. Nggak pakai tambal sulam akal-akalan. Semua lengkap, rapi. Bracketnya juga langsung dapat. Ini bracket knalpot. Aduh. Oke. Ini saya yakin ini bracket yang di knalpot. Nanti, maaf saya belum pernah bongkar Vespa, tapi sambil punya, sambil belajar, nantinya kita bisa melayani customer dengan baik. Nah, coba nanti kita pasang. Oke. Untuk selanjutnya, saya serahkan pengerjaannya sama Mang Oji. Saya bantu dengan tenaga dan pikiran untuk ngeliatin. Oke Mang Oji? Lanjut. Wah, ini Elviet ngebantu banget dong ya. Ini sebenarnya gue juga bersyukur banget nih kita pakai Elviet di sini. Kenapa? Liftnya kokoh, kuat ngangkut 600 kilo. Udah gitu kerjain motor. Jujur aja dulu pas lagi masa saya meniti karir di bidang motor ini, kita ngerjain motor tuh sampai nungging-nungging, ngolong-ngolong. Dan bukan masalah kita nggak mau nungging, nggak mau ngolong sih. Cuma ada kalanya saat kita di ngolong, itu posisi tangan kurang enak, posisi kunci kurang oke, dan lain-lain. Coba kalian lihat nih, Mang Oji kerjainnya kolong Vespa, nggak pakai ngolong, nggak pakai apa, tool masuk dengan sempurna, ngelihatnya dengan enak, akses tangan dengan enak. Selain peduli mekanik, pekerjaannya pun dikerjakan dengan lebih precise, lebih luas, yang pastinya jadinya nggak bakal ada yang tersilap karena semuanya benar-benar dalam akses yang memadai. Thank you nih, thank you for Elevate providing this amazing lift, awesome. Nah untuk Vespa sebenarnya sih nggak terlalu ribet karena kan single cylinder, posisi mesin di belakang, exhaust juga langsung di belakang. Jadi langkahnya adalah melepas baut header, melepas bracket knalpot secara utuh, baut-baut yang di sini, dan O2 sensor. Nah sekarang baut header udah kelepas, baut O2 sensor sudah kelepas, sedikit lagi kelepas semuanya. Jadi cepet deh, dan simple. Gua rasa di masa PSBB gini, kalau kalian yang takut keluar nih kan, itu kan Vespa lagi banyak keluarin motor baru sama yang limited edition tuh, yang warnanya compang-camping tuh. Tapi laris banget dan harganya naik. Saya masih nggak ngerti kenapa. Kalau kalian mau ganti knalpot, kita bisa kirim knalpotnya, kalian ganti dengan mudah. Orang bautnya cuma sedikit, DIY, standard skill. Siapa ya? Tinggal kontak kita ya, buat dikirim Aero Exhaust. Wih, kenapa sprint ini seksi banget tanpa knalpot ya? Tanpa adanya knalpot,
pelek seksinya nih mono ame kelihatan. Keren. Ini kalau dulu Vespa 2 tak kayaknya jauh lebih keren ya. Dengan chamber di sini lalu silinser cet gitu. Sayang ini 4 tak, silinsernya besar, mau nggak mau jadi harus nutupin dong. Oh iya, 2 tak dulu mesinnya di kiri. 2 tak mesinnya bukan di depan, di kanan. Oke. Cuma boleh juga nih, siapa tahu Vespa bikin versi 2 tak lagi, mesinnya depan, knalpotnya gitu ya. Chambernya sini keren. Silinser. Hit, ini keren pakai aero, 2 stroke. Oke, kita lanjut. Kita akan pasang exhaustnya. Plug and play. Nah, ini kebiasaannya mekanik country. Sebelum ngelakuin sesuatu, baca manualnya dulu, ya kan Bang? Walaupun udah merasa pintar, tetap aja lebih enak kalau kita ingat lagi instructionnya supaya semua pemasangan benar. Baut-baut yang dikasih, bracket-bracket semua dipaparkan. Jadi supaya semuanya nggak tersilap, rapih, dan sesuai prosedur. Baut terakhir udah terpasang. Knalpot udah terpasang ya. Nah, ini nih. Kalau beli sesuatu yang baru kan paling gatel emblem yang masih dilindungi oleh pelindung. Ups. Aero exhaust sudah terpasang. Sekarang nanti kita lanjut lagi ke bagian atas. Cuma nih, sebelumnya nih, gue udah keker-keker motor ini. Saya tidak suka dengan stripping ini. Jadi lebih baik kita kelet aja. Oke, dia sudah kembali ke bumi. Sekarang kita lepas nih. Pertama, mungkin kita lepas spion standarnya kali ya. Sangat-sangat tidak menawan. Perlu kerjasama khusus nih, lepas spion. Oke, lepas satu. Kita taruh di bagasi aja, biar nggak hilang. Oke. Lalu kita buka gripnya yang sekarang nanti kita pasang. Biar kita tahu nanti keputusannya mau pakai yang mana. Nah, buat lepas pasang grip, kita di sini karena kita pakai grip yang berbahan natural rubber. Jadi sebenarnya kita kasih tahu customer juga bahwa hindari menggunakan oli atau pelicin lainnya ya. Pelicin-pelicin kayak gituan, WD-40 dan lain-lain. Dan sabun pun juga ya saya hindari karena kita ketemu trik yang lebih aman, yakni pakai compressed air. Jadi fungsinya, sebenarnya prinsip kerjanya pakai slipstream. Selama udara kita berhasil masukin untuk ke dalam grip, udara itu kan akan mengembangkan si karet dari handlebar. Sehingga dia akan nanti mudah dilepas dan hal yang sama akan dilakukan untuk memasang grip. Gripnya aman, pasangnya juga lebih cepat, lebih rapi. Yuk kita praktekin. Jauh lebih cepat, aman, bersih. Lem-lem yang kayak gini tuh bisa kita hindari, nggak perlu dipakai. Karena kenapa? Saat Anda pasang grip, kalau ini benar-benar flat, rapi, bersih, nggak ada oil, nggak ada grease, nanti grip yang terbaru dipasang pun juga nanti akan benar-benar akan menggigit sempurna di sini. Jadi itu penting untuk menjaga ini semua tetap bersih dan flat dan rapi. Satu lagi, kita buka. Air compress masuk, slipstream, keluar deh, beres. Nah, grip standar udah kepasang, udah dilepas maksudnya. Sekarang kita tinggal milih nih, antara saya pakai Ariete Brown ini atau pakai Ariete Alurip.
Oke. Jadi kalau yang ini bahannya natural rubber, empuk, nyaman. Kalau dipasang gimana nih kurang lebih? Masuk kan? Keren? Atau saya pakai grip yang agak modern sedikit, Ariete Alurip. Ini rubber juga, tapi ada aluminiumnya. Ganteng juga, modern. Jadi bingung kita. A few moments later. I think I'm going to choose this one. Ariete Alurip akan kita pasang di Vespa ini. Ayo Mang, tarik. Kita pakai Ariete Alurip. Gak suka. Jelek. Simple the better. Kalau pakai stiker-stiker di mobil, di motor, aduh. A few inches later. Sip. Oke. Stikernya juga dibuang. Sekarang saatnya kita dengar suara knalpot aero di motor ini. DB Killer terpasang. Jadi ini adalah versi legalnya ya. Turn on. Ada suaranya. Nggak jauh-jauh dari standar lah. Sekarang kita lepas DB Killernya. Caranya gampang. Ini DB Killernya. Sekarang kita dengar suara tanpa DB Killer. Oke, tanpa DB Killer, siap-siap. Suaranya ngebas banget. Spion udah kepasang, grip udah kepasang, knalpot udah kepasang, dan gue akan biarin tanpa DB Killer. Sekarang saatnya gue tes ke depan. Asik.
Vespa udah kelar, tahap pertama, knalpot aero exhaust dipasang, spion bar end dari Puig, Spain, grip Ariete Alurip. Nah, selesai tahap pertama, sekian dulu deh. Ini kalau lihat semua udah begini karena ya One Tree kita udah beres-beres. Sekarang udah jam setengah 12 malam, saatnya tutup closing. See you again on the next video. Tunggu ya updatean part 2-nya. Thank you banget buat Kang Oji, buat Kang Satrio yang sampai malam-malam kita masih bikin video nih buat kalian semua. Thank you. Ciao. Bye-bye.